Assalamualaikum teman-teman, saya Nadia Sapitri Berusembiring dengan NIM 213304010278. Saya jurusan Ekonomi Akuntansi semester 2 tahun ajaran 2021-2022 di Universitas Prima Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pengampu Bapak Hotua Samosir, SPD MSI. Penjelasan Sistem Informasi Akuntansi di topik 2, metodologi pengembangan sistem informasi. Di bagian 2.1, pengertian metodologi pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analisis sistem dalam pengembangan sistem informasi. Dan selanjutnya, di bagian 2.2, tahap pengembangan sistem akuntansi. Tahap pengembangan sistem akuntansi sebagai berikut. 1. Analisis sistem. Tahap analisis sistem dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu 1. Analisis pendahuluan. Analisis sistem pengumpulan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan kliennya. Dan yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analisis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dalam dokumen usulan pelaksanaan analisis sistem menjelaskan 1. Alasan ringkas dan jelas yang mendasari dilakukan mengembangkan sistem akuntansi. Kedua, pernyataan khusus tentang persyaratan kinerja yang diharapkan dari sistem akuntansi yang diusulkan. Dan yang ketiga, batasan luas analisis sistem yang akan dilakukan. Keempat, identifikasi informasi yang kemungkinan harus dikumpulkan dalam analisis sistem. Kelima, identifikasi sumber-sumber potensial yang dapat menyediakan informasi yang diperlukan analisis sistem. Keenam, daftar peristiwa besar atau titik-titik pengecekan yang digunakan untuk mengecek perkembangan analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Ketiga, ada pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem didasari pada rencana kerja yang dituangkan dalam usaha pelaksanaan analisis sistem. Contoh langkah yang dilakukan oleh analisis sistem dalam melaksanakan analisis sistem. 1. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang. Kedua, menganalisis transaksi. Ketiga, mempelajari catatan pertama. Keempat, mempelajari catatan terakhir. Dan keempat, penyusunan laporan hasil analisis sistem. Ada isi laporan hasil analisis sistem meliputi pertama, pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analisis sistem. Kedua, daftar masalah besar yang ditemukan oleh analisis sistem. Ketiga, suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. Keempat, suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analisis sistem selama melaksanakan analisis sistem. Kelima, suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan serta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru. Keenam, rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. Dan kedua, desain sistem. Tahap desain dapat dibagi menjadi 6 tahap, yaitu pertama, desain sistem secara garis besar. Kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Ketiga, evaluasi sistem. Keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Kelima, desain sistem secara rinci. Keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Dan bagian 3, implementasi sistem. Hal-hal yang dapat diperhatikan dalam tahap implementasi sistem adalah persiapan implementasi sistem, pendidikan,
dan pelatihan karyawan. Dan konversi sistem, terdapat 4 pilihan utama pendekatan konversi sistem, yang konversi langsung, konversi paralel, konversi modular, dan konversi fasein. Dalam setiap tahap pengembangan sistem, analisis sistem menghasilkan dokumen tertulis yang menyajikan rencana pekerjaan yang akan dilaksanakan dalam pengembangan sistem. Tahap analisis sistem menghasilkan dokumen usulan pelaksanaan analisis. Tahap desain sistem menghasilkan dokumen usulan desain sistem secara garis besar. Laporan final, laporan desain sistem secara rinci. Tahap implementasi sistem menghasilkan laporan final implementasi sistem. Dan bagian 2.3, teknik dokumentasi sistem. Sistem informasi akuntansi yang telah dirancang dapat didokumentasikan dalam bentuk narasi, bagian alir, diagram, dan lain-lain. Untuk memudahkan penjelasan sistem informasi tersebut, teknik dokumentasi sistem yang dibahas adalah bagan alir data atau data flow diagram dan bagan alir dokumen atau dokumen flow chart. Untuk menggambarkan sistem informasi dengan bagan alir data dan bagan alir dokumen, analisis sistem menggunakan simbol-simbol standar. Dan di bagian 2.4, bagan alir data. Bagan alir data adalah suatu model yang menggambarkan aliran data dan proses untuk mengelola data dalam suatu sistem. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir data antara lain sebagai berikut. Seperti ini gambar simbolnya, teman-teman. Proses pengolahan data, aliran material, aliran data, penghubung, halaman sama, halaman lain. Tempat penyimpanan data atau arsip, sumber atau tujuan data, masukan atau keluar, ditunjukkan oleh garis alir. Seperti ini, teman-teman. Dan di bagian 2.5, bagan alir dokumen. Bagan alir dokumen menggambarkan alir dokumen atau informasi antara bagian di dalam organisasi. Simbol-simbol standar yang digunakan untuk menggambarkan bagan alir dokumen antara lain sebagai berikut. Seperti ini, teman-teman, simbol bagan alir dokumennya. Dokumen, seperti ini gambarnya. Keterangannya, untuk menggambarkan formulir yang digunakan untuk merekam data terjadinya suatu transaksi. Contohnya, faktur penjualan, surat order penjualan, cek, bukti, memorial, bukti kas, keluar masuk, dan lain-lain. Dan dokumen dan tebusannya, seperti ini, teman-teman, gambarnya. Untuk menggambarkan dokumen asli dan tembusannya, nomor lembar dokumen dicantum di sudut kanan atas. Dan berbagai dokumen, seperti ini gambarnya. Untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan di dalam satu paket. Catatan, seperti ini, teman-teman. Catatan, seperti ini gambarnya. Untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data dari dokumen atau formulir. Contoh, jurnal buku pembantu dan buku besar. Penghubung pada halaman yang sama. Gambarnya seperti ini. Penjelasannya, untuk menggambarkan bagan alir arus dokumen dibuat mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Selanjutnya, akhir arus dokumen dan dari mengarahkan pembaca ke simbol penghubung halaman yang sama yang bernomor. Awal yang dokumen yang berasal dari simbol penghubung dalam halaman yang sama yang bernomor seperti yang tercantum di dalam simbol tersebut. Selanjutnya, penghubung pada halaman yang berbeda.
Seperti ini gambarnya. Jika untuk menggambarkan bagan alir suatu sistem akuntansi diperlukan lebih dari satu halaman. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan kemana dan bagaimana dengan alir terkait satu bagan dengan bagan lainnya. Kegiatan manual, gambarnya seperti ini. Untuk menggambarkan kegiatan manual, contohnya menerima order dari pembeli, mengisi formulir, membandingkan dan memeriksa berbagai jenis kegiatan klerikal lainnya. Keterangan komentar, gambarnya seperti ini teman-teman. Memungkinkan ahli sistem menambahkan keterangan untuk memperjelas pesan yang disampaikan dalam bagan alir. Selanjutnya, arsip sementara. Gambarnya seperti ini. Untuk menunjukkan tempat penyimpanan dokumen sementara, artinya dokumen ini akan diambil kembali untuk keperluan pengolahan data lebih lanjut seperti lemari arsip dan kotak arsip. Untuk menunjukkan urutan pengarsipan dokumen digunakan simbol A menurut abjad, N menurut nomor urut, dan T menurut tanggal. Selanjutnya arsip permanen, gambar segitiga. Simbol digunakan untuk menggambarkan arsip permanen yang merupakan penyimpanan dokumen yang tidak akan diproses lagi dalam sistem akuntansi. Online komputer proses, gambar persegi. Menggambarkan pengolahan data dengan komputer secara online, nama program ditulis di dalam simbol. Kemudian keying, typing, flipping. Menggambarkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal. Selanjutnya, pita magnetik. Seperti ini gambarnya. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk pita magnetik, nama arsip ditulis di dalam simbol. Selanjutnya, online storage. Menggambarkan arsip komputer yang berbentuk online di dalam memori komputer. Selanjutnya, keputusan. Seperti ini gambarnya. Menggambarkan keputusan yang harus dibuat dalam proses pengolahan data. Keputusan yang dibuat ditulis di dalam simbol. Garis alir seperti ini gambarnya teman-teman. Menggambarkan arah proses pengolahan data. Anak panah tidak menggambarkan jika arah harus dokumen mengarahkan ke bawah dan ke kanan jika harus dokumen mengalir ke atas atau ke kiri, karena kiri anak panah perlu dicantumkan. Persimpangan garis alir, gambarnya seperti ini. Jika dua garis alir bersimpangan untuk menunjukkan arah masing-masing garis, salah satu garis dibuat sedikit melengkung tempat pada persimpangan kedua garis tersebut. Selanjutnya, pertemuan garis alir. Digunakan jika dua garis alir bertemu dengan salah satu garis mengikuti arus garis lainnya. Kedua, mulai atau berakhir. Untuk menggambarkan awal dan akhir suatu sistem akuntansi, gambarnya seperti ini. Kemudian masuk ke sistem, dari pemasok simbolnya. Karena kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Dan selanjutnya keluar ke sistem lain, ke sistem penjualan. Keren kegiatan di luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagan alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagan alir. Itulah penjelasan dari saya mengenai topik 2 tentang metodologi pengembangan sistem informasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Dadah!